Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Bapak Dr. Bianto selaku Ketua Majelis Didasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yang berbahagia, Bapak-bapak pimpinan cabang, Pak Nanang bersama tim di Majelis Didasmen PCM GKB, Bapak Ibu Dewan Guru, Kepala Sekolah bersama timnya yang berbahagia. Alhamdulillah pagi hari ini Pak Bianto luar biasa semangat. Ya, saya mau ngebel Pak Bianto pagi-pagi sudah keduluan ngebel. Ya, jadi jam 5:30 Pak ya sudah ngebel saya, dan pas berada di sini ketika ruangan ini masih sepi. Ya, jadi ketika kami berada berlima tadi, baru masuk 5 menit Pak Bianto sudah masuk, dan itulah semangat pimpinan wilayah Muhammadiyah. Ya. Kalau pimpinan wilayah Muhammadiyah semangatnya lebih dari 24 karat, ya, Bapak Ibu guru harusnya 24 karat kuadrat, kalau boleh pangkat 3. Bapak Ibu yang berbahagia, pertemuan pagi hari ini luar biasa. Dihadiri oleh 3 ketua Didasmen, tinggal pimpinan pusat saja yang tidak hadir ini. Karena pimpinan wilayah sudah hadir, pimpinan daerah Pak Nanang, pimpinan cabang Pak Nanang, tinggal pimpinan pusat yang tidak hadir. Ya. Jadi andai kata pimpinan pusat hadir, ini bisa masuk berita matan langsung minggu depan Pak ya, gitu. Karena baru pertama kali pimpinan cabang yang adakan raker dihadiri oleh segitiga pimpinan pusat. Bapak Ibu yang berbahagia, suksesnya Muhammadiyah harus disusun secara strategis, dan salah satu program strategisnya adalah kita harus mengetahui apa program pimpinan pusat, apa program pimpinan wilayah, sehingga goal suksesnya nanti ada sekian persen yang sudah teraplikasikan di sekolah. Dan itulah salah satu sesi pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Bianto terkait bagaimana ya, membuat strategi pengembangan pendidikan di AUM di Jawa Timur. Dan saya yakin program yang akan disampaikan harus kita ambil sekian persen untuk bisa menjadi kunci keberhasilan pimpinan wilayah Muhammadiyah. Sehingga di akhir periode ketika Pak Bianto membuat laporan dari 10 sampai 20 program yang dicanangkan, berapa persen yang berhasil, GKB paling tidak mengambil sekian persen mengantarkan goal suksesnya dari program itu. Bapak Ibu, itu pengantar dari saya. Pak Bianto tidak saya kenalkan, ya. Bapak Ibu sudah cukup kenal. Kenapa saya katakan cukup kenal dan sangat kenal? Kalau kita sering baca matan tidak asing siapa Pak Bianto, kalau kita baca Jawa Pos tidak asing siapa Pak Bianto. Yang jelas Pak Bianto kalau di IAIN juga sebagai dosen teladan, dan itulah pimpinan wilayah Muhammadiyah. Untuk menyingkat waktu, kami berikan Pak Bianto untuk bisa menjelaskan lebih detail. Monggo Pak. Tadi paparan Pak Nanang, lalu pengantar Pak Isa, saya kira sudah menunjukkan jati diri GKB dan sekitarnya. Karena itu menurut saya ini kan bagian dari success story yang dimiliki oleh kawan-kawan di GKB. Sehingga tugas saya dan tugas teman-teman di sini adalah bagaimana menyebarkan virus sukses story itu sehingga bisa dicontoh oleh daerah-daerah yang lain. Saya terus terang kalau berkunjung ke Trenggalek, apalagi sampai ke Perigi, lalu ke Pacitan yang Bapak Ibu kalau baca matan edisi Januari yang lalu ya, ada MTS Muhammadiyah Kemuning yang dulu sempat di-shoot oleh matan sebagai MTS Laskar Pelangi itu. Dan sekarang alhamdulillah udah baik. Karena Ramadan yang lalu kita mengajak SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo, SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo, lalu SMA Muhammadiyah 2 Surabaya kita ajak ke sana. Kita minta untuk berzakat itu Pak Nanang. Jadi the theology of Al-Ma'un atau Al-Ma'unisme di Muhammadiyah itu harus dipraktekkan. Sekolah yang besar harus mensubsidi sekolah yang kecil. Yang besar harus berzakat kepada yang al-masakin ya.
yang miskin. Dan itu kita buktikan bisa. Jadi 3 sekolah itu kita ajak ke sana untuk urunan, lalu membelikan lahan 1000 meter persegi, dan kemudian datang PGN. PGN itu perusahaan gas negara ya Pak Nanang ya. Itu membangunkan 9 lokal karena kita udah punya tanah itu. Lalu ditambah dengan 3 lokal bantuan Unmuh Malang. Jadi kita di sana sekarang udah punya 15 lokal. Saya minta nanti tahun depan segera dibuka SMK. Ya MTS terus SMK. Yang menarik di Kemuning itu Pacitan, itu 50% warganya Muhammadiyah. 50% Muhammadiyah itu di kampung, di atas gunung. Bapak Ibu kalau tahu berapa gaji guru itu luar biasa banyaknya ya. Karena gaji gurunya itu 150.000 dibayar per 6 bulan. Nah, jadi kalau Pak Nanang tadi cerita umroh itu luar biasa, lalu kemudian saya melihat mekanisme pengelolaan keuangan, lalu kemudian sistem reward and punishment yang dicontohkan di GKB kan sudah cukup settle ya. Jadi mudah-mudahan nanti itu bisa disebar virus itu. Dan materi saya hari ini adalah Muhammadiyah Branded School. Ini cita-cita kita dan kita selalu diskusikan di Majelis PWM. Jadi bagaimana kita bisa membangun sekolah dengan branding yang benar-benar Muhammadiyah. Pesan Pak Din pada saat acara di Malang kemarin yang dihadiri Pak Nuh itu, salah satunya kan cobalah kita semua ini mulai berpikir tentang pendidikan Muhammadiyah. Kalau bisa ada kurikulum yang tahan godaan politik gitu ya. Iya, karena kurikulum 2013 suka enggak suka kan harus jalan. Bahkan Pak Nuh bilang terinspirasi oleh Al-Quran surat Hud itu ya. Surat Hud itu surat yang keberapa itu? Surat yang ke-11 ya, ayat 42, 43. Ya bunayya irkam ma'ana, ya kan? Wahai anak-anakku, naiklah kapal bersama saya, begitu kata Pak Nuh ya. Iya kan, itu kan cerita tentang Nabi Nuh kan? Iya. Dan barang siapa yang tidak mau naik kapal bersama Nuh itu, maka kemudian di ujung surat itu, ayat itu dikatakan pasti akan ditenggelamkan oleh politik kekuasaan kini ya. Lalu kemudian Pak Din pada saat itu mengatakan kita harus membuat kurikulum yang tahan godaan politik. Kalau bisa contoh Gontor katanya ya. Gontor itu adalah contoh kurikulum yang kurikulum apapun yang mau datang, yang mau di SK oleh pemerintah tidak ada soal. Ya. Karena tidak ngefek, tidak berpengaruh. Nah kita ini kan tidak ya. Mari kita lihat telaah kurikulum kita itu. Tadi saya diskusi sama Pak Isa, itu kan mayoritas kita juga mengadopsi kurikulum pemerintah. Sehingga kalau pemerintah ganti kurikulum, kita juga ikut mau tidak mau harus ikut ganti ya. Nah saya kira nanti melalui wilayah saya punya kepentingan yang luar biasa. Bagaimana kita bisa diskusi dengan serius. Kurikulum SD harus bagaimana, kurikulum SMP harus bagaimana, kurikulum SMA dan yang sederajat harus bagaimana. Itu menjadi penting. Kemarin saya hadiri ada bedah kurikulum SMA, MA, SMK di Jawa Timur yang dipelopori oleh kawan-kawan Foskam SMA sama MA dan sudah jadi. Nah ini tinggal nunggu SMP. Dan Pak Isa ini adalah salah satu person di Foskam SMP. Lalu SD tanggal 24, 25 nanti ada workshop untuk kurikulum SD dan kurikulum MI. Nah harapan kita adalah kita bisa bentuk tadi itu kurikulum yang tahan godaan politik tadi itu. Itu menjadi penting. Sehingga kurikulum kita itu kurikulum yang menginspirasi anak-anak kita ya kan. Menginspirasi anak-anak kita untuk senang baca misalnya, itu kan penting ya. Ya karena budaya baca itu menjadi branding Muhammadiyah. Muhammadiyah itu selalu dikatakan salah satu karakternya itu adalah literate society.
Literate society itu orang yang senang apa? Senang baca. Jadi kalau saya bertamu ke rumah Bapak Ibu, itu yang pertama-tama saya lihat adalah berapa jumlah bukunya gitu ya. Iya. Untuk melihat itu orang Muhammadiyah atau tidak. Saya kalau ke rumah Pak Nanang, saya pasti lihat ruang tamu Pak Nanang itu ada banyak bolo pecahnya atau ada banyak bukunya. Kalau ada banyak bukunya, kesan saya pasti keluarga besar ini suka baca. Dan itu adalah keluarga besar Muhammadiyah yang dikarakteri dengan ciri literate society tadi itu. Senang membaca, itu penting. Kawan-kawan yang alumni Gontor mungkin ingat ada pertanyaan yang diajukan oleh santri Gontor pada kiainya. Saya bukan alumni Gontor, tapi saya sering kali mendengar cerita itu. Jadi ada santri Gontor yang tanya kepada kiainya Yai Zarkasi dengan pertanyaan, boleh enggak saya baca cerita-cerita porno, mohon maaf ini ya, cerita-cerita porno. Lalu Yai Zarkasi bilang, boleh asal itu berbahasa Arab dan berbahasa Inggris gitu ya. Lalu pertanyaan, ada enggak cerita yang, kalau sekarang banyak ya, kita tinggal lihat di Mbak Google, ketik ngawur saja pasti kena itu ya. Iya pasti kena. Jadi betapa budaya pesantren Gontor itu yang tadi diceritakan Pak Din di kesempatan di Malang yang lalu, itu bisa menginspirasi anak-anak supaya senang membaca. Tidak bergantung pada ijazah, itu penting itu. Menurut saya itu life skill yang sesungguhnya, itu authentic learning yang sesungguhnya. Ini beberapa tantangan, ini kurang S mestinya ya. Di dunia pendidikan. Kurikulum berpikir ini istilah siapa ini? Ada yang tahu? Ada kata-kata kurikulum berpikir. Yang sering baca Kompas pasti tahu ini. Ini istilah Renal Kasali ya. Renal Kasali itu pernah menulis di bulan Desember 2012 dengan judul Kurikulum Berpikir 2013. Karena di kurikulum yang baru ini, kalau kita amati Bapak Ibu guru, itu pasti akan dituntut untuk mengajar anak-anaknya supaya mengalami apa yang disebut dengan authentic learning ya. Pembelajaran yang autentik. Mulai dari mengamati, mengidentifikasi masalah, lalu kemudian mengajukan hipotesis, lalu kemudian diajak merumuskan masalah, membangun solusi. Itu kurikulum berpikir. Jadi tidak bisa lagi pembelajaran itu kemudian mengandalkan transfer knowledge saja, tidak bisa. Jadi anak-anak harus diajak untuk terlibat. Jadi kalau pakai teori pembelajaran itu namanya konstruktivisme, ya kan? Iya, pembelajaran yang konstruktivis. Jadi anak-anak diajak untuk membangun pola pikir, menemukan sains ya, menemukan pengetahuan-pengetahuan yang berharga untuk anak-anak. Itu penting. Lalu yang kedua, kita juga punya masalah sampai kini ini ya. Kredibilitas UN. Kemarin kita ada agenda di Sidoarjo, tryout akbar yang diikuti oleh 1.400 siswa SMA dan SMK Muhammadiyah Sidoarjo. Kita juga ada ikrar kejujuran di situ. Kita sampaikan bahwa inilah cara Muhammadiyah untuk membangun UN dengan cara yang kredibel. Saya masih tetap yakin di sekolah Muhammadiyah itu tidak ada yang curang. Kecuali mungkin 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Dapat cerita dari Pak Hidayatullah dan Bapak kepala sekolah yang lain yang namanya markup hasil ujian sekolah, iya kan? Untuk diserahkan ke pemerintah, itu luar biasa terjadi. Bahkan kalau ada nilai 11 itu mungkin mau dikasih nilai 11 ya. Nah, itu kan luar biasa terjadi. Jadi lalu kemudian pertanyaannya, wong tidak kredibel kok masih dilakukan, ya kan? Nah, tapi lagi-lagi UN itu berkaitan dengan anggaran yang hampir mencapai 850 miliar ya. Itu bukan anggaran yang iya, itu anggaran yang luar biasa.
dan banyak orang yang berkepentingan dengan pelaksanaan UN itu. Kita di Muhammadiyah sesungguhnya secara resmi itu sudah mengusulkan supaya UN itu direposisi ya. Mereposisi fungsi UN. Jadi kita ingin mengembalikan UN itu ke jalan yang benar, kira-kira begitu ya. Jadi UN itu jangan dijadikan sebagai alat untuk menilai kelulusan dan ketaklulusan anak, tapi harus dikembalikan fungsinya untuk memetakan mutu pendidikan. Karena sejatinya UN pada awalnya itu yaitu fungsinya untuk memetakan mutu itu. Jadi bagi sekolah yang UN-nya bagus, maka akan diberikan reward kira-kira begitu. Nah bagi yang tidak bagus akan dibina dengan binaan yang luar biasa. Harapannya itu, tapi ternyata kemudian karena kepentingan ekonomi, politik, ya kita masih punya persoalan di sini ya. Tapi ada contoh sekolah di Surabaya itu yang sejak awal sudah ngasih tahu kepada wali muridnya bahwa di sekolah ini anak-anak nggak lulus itu udah biasa. Dan kami sudah menyiapkan alternatif, anak-anak akan diikutkan untuk kejar paket. Sehingga dalam satu ujian nasional itu nggak lulus 25, 30, 40 itu udah biasa. Saya kira itu penting ya. Itu penting cara-cara kita untuk menjadikan habit akademik honesty itu menjadi penting, dan itulah yang bisa disumbangkan oleh Muhammadiyah kepada bangsa dan negara ini. Karena yang dibutuhkan kita yaitu, saya hari Selasa, Rabu, Kamis kemarin itu ikut presentasi hasil penelitian mengenai eradicating corruption and public integrity. Kebetulan acaranya di Hotel Borobudur, yang datang itu dari Kementerian Pendidikan Nasional, lalu Kemenlu, dan kita banyak disorot dengan pertanyaan what wrong with Islamic teaching, what wrong with our education ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya penting dijawab. Apa yang salah dengan pendidikan Islam kita? Apa yang salah dengan overall seluruh pendidikan kita? Sehingga ada hasil riset itu yang saya juga kutip ya, Views on Globalization and Fail itu riset itu mengatakan mengapa bagi orang Islam Indonesia agama itu penting, ritual itu penting, termasuk haji dan umroh tadi itu Pak Nanang itu penting, tapi mengapa korupsi justru tumbuh subur ya. Kita mayoritas Islam, ritual keagamaan itu luar biasa terjadi, spiritnya ya, simbol-simbol agama juga termanifestasi luar biasa, tapi mengapa penyakit sosial yang namanya korupsi juga tumbuh subur? Lalu pertanyaannya, apa yang salah dari pendidikan kita, apa yang salah dari especially ya, apa yang salah dari pendidikan Islam kita? Itu pertanyaan yang menurut saya juga menyentuh ya, termasuk pada saya orang Departemen Agama ya. Karena kebetulan di depan tempat acara itu adalah kantor Kemenak ya, depan Hotel Borobudur itu. Jadi mengapa di depan kantor kita ini, katanya kawan-kawan, yang namanya percetakan Al-Quran itu juga dikorupsi juga. Saya bilang mungkin orang Depak itu tahu ya cara menghapus dosa korupsi ya. Mungkin dengan baca astagfirullah berapa kali sambil tidak bernafas, lalu dosa korupsinya hilang. Sehingga orang Depak itu ya rajin korupsi ya. Karena kalau di Petani itu kan orang Depak juga banyak yang terlibat itu ya. Oke. Lalu tawuran. Ini juga punya masalah. SMA-nya Pak Toha tadi mana itu? Wah, itu sering kali kena ini Pak Toha ya. Mohon maaf Pak Toha. Narkoba kita juga punya masalah. Nah, plagiarisme ini bukan hanya di sekolah tapi juga di kampus ini terjadi ya. Saya kalau mengamati tugas mahasiswa saya itu juga banyak yang plagiarisme. Anak-anak yang ngambil S2 di IAIN itu, yang masternya rata-rata pendidikan. Saya tidak nyinggung kawan-kawan yang background pendidikan. Itu kan sering kali sekolah-sekolah itu diganti nama sekolah lalu topiknya sama ya. Jadi misalnya manajemen pendidikan
A di sekolah mana begitu. Nah sekolahnya itu diganti, manajemen pendidikannya tetap. Saya selalu berpesan jangan lupa loh yang ganti nama kepala sekolahnya loh ya. supaya tidak ketahuan. Nah pengantarnya juga dibaca pengantarnya. Ya, supaya tidak kelihatan itu plagiarismenya ya. Lalu ketakjujuran juga terjadi begitu rupa. Nah tadi juga budaya korupsi. Oke terus Pak Iksan. Nah ini penting Bapak Ibu, mari kita evaluasi ya sekolah kita ya. Siapa sih pengguna sekolah kita ini? Kalau bahasa Pak Hermawan Kartajaya, guru marketing dunia itu kan pakai istilah customer atau user ya. Siapa customer sekolah kita itu? Jadi customer ini penting. Ada pernyataan dari beberapa kawan, saya kira ini gejala umum ya, yang mengatakan bahwa yang masuk ke sekolah kita itu lebih dari 70%, mungkin kisarannya 70-85% itu bukan warga Muhammadiyah. Saya kira itu betul, itu fakta ya. Lalu pertanyaannya, kalau sudah tahu inputnya begitu mau diapakan? Karena jangan lupa tujuan pendidikan kita itu kalau kita baca di dokumen resmi majelis itu adalah menjadikan murid menjadi kader persyarikatan. Nah kalau nggak bisa kader, kira-kira diturunkan sedikit lah, paling tidak antipati pada Muhammadiyah, tidak memusuhi Muhammadiyah. Saya selalu mencontohkan dulu waktu Gus Dur mau diturunkan, dan salah satu sponsor yang menurunkan itu Pak Amin, itu kan Muhammadiyah kena getahnya. Saya waktu itu sempat ke Pasuruan lihat, itu beberapa amal usaha kita di sana kan dijadikan sebagai tempat jamarot itu ya. Iya, dilempar, ya lempar jumroh itu loh. Iya. Dibakar. Lalu kemudian yang menarik itu ada orang tua yang bilang, "Jangan dibakar dulu, anak saya masih di atas," gitu ya. Iya, ternyata ada sebagian stakeholder kita itu yang mereka menyekolahkan anaknya ke sekolah itu ikut merusak amal usaha Muhammadiyah. Lalu pertanyaannya, di mana kontribusi kita sekolah Muhammadiyah itu untuk memahamkan kepada mereka bahwa Muhammadiyah itu tidak seburuk yang mereka kesankan ya. Nah itu penting. Jadi mari nanti kita amati ini, siapa customer kita, lalu siapa user kita juga penting ya. Pengguna lulusan kita itu siapa? Nanti Pak Toha juga, meskipun ini mewakili SD tapi saya melihat lebih ke SMA-nya. Mohon dipetakan siapa customer kita ya, siapa pengguna lulusan kita. Apakah lulusan SMA Muhammadiyah Holil itu semuanya masuk ke perguruan tinggi? Jangan-jangan tidak semuanya. Lalu kalau tidak semuanya, diapakan sebagian itu? Jangan-jangan nanti malah menjadi pengangguran apa? Pengangguran terdidik ya. Itu kan bahaya. Kalau pengangguran yang tidak terdidik itu gampang, dikasih kerjaan padat karya selesai. Tapi kalau yang nganggur itu sarjana, nah itu pasti dia gengsinya itu yang didulukan. Iya, gengsinya. Saya kalau disuruh kerja keras pasti nggak mau itu sarjana itu ya. Dia pasti pengen kerjanya di ruangan AC, langsung dapat posisi, gajinya tinggi. Jadi budaya nerobos itu ya, budaya terabas bangsa ini luar biasa terjadi. Dan itu di banyak lini ya. Saya kalau baca koran itu sedih melihat budaya nerobos itu. Misalnya orang ingin cepat kaya tanpa mau kerja keras. Itu kan terjadi luar biasa dengan model investasi itu loh ya. Bapak Ibu kan kalau baca koran Kompas atau apa, itu kan ada kasus investasi emas yang korbannya yaitu itu. Kok orang bisa korban beberapa kali itu loh ya. Itu kan aneh sekali. Jadi dia investasi berapa begitu dengan harapan akan ada return yang dimanfaatkan setiap bulan. Itu kan orang ingin kaya tanpa mau bekerja. Jadi menurut saya tadi sudah betul yang disampaikan Pak Nanang itu. Jadi etos kita kalau bagus, itu di samping akan membawa nama Muhammadiyah bagus, itu juga akan kembali ke kita, kembali kepada guru, karyawan, kepala sekolah, ya kan? Artinya dari hari ke hari kesejahteraan itu menjadi semakin bagus, sehingga ada program-program yang bagus tadi. Nah, itu penting. Lalu yang kedua yang juga perlu ditanyakan adalah kompetitor.
kompetitor ya. Saya tidak ingin kompetitor kita itu sesama sekolah Muhammadiyah, jangan ya. Jangan saling membunuh sekolah Muhammadiyah. Kalau bisa tadi itu the theology of Al-Ma'un itu dipraktekkan. Jadi misalnya GKB 1, GKB 2 itu kan franchise ya. Lalu mungkin ada, istilah saya salah ya. Lalu mungkin ada GKB 3 gitu ya nanti. Model awalnya tentu GKB 1 yang sudah punya brand ya. Sehingga GKB 2 menjadi terangkat. Nah nanti GKB 3 juga begitu. SMA Muhammadiyah 1 itu sudah harus punya franchise itu Pak Toha, karena itu RSBI, kebanggaan kita, bukan hanya kebanggaan warga Gresik, itu kebanggaan warga Muhammadiyah Indonesia itu. Iya, karena kita di Jawa Timur itu hanya punya 9 RSBI, salah duanya ya. Salah duanya itu di Gresik, di tempat Pak Isa, lalu di tempat jenengan itu. Karena itu penting menjamin, memberikan quality control bahwa sekolah kita itu RSBI sungguhan. Meskipun MK sudah memakamkan RSBI ya, tapi kan keputusan MK itu ingat saya untuk sekolah negeri Pak ya. Untuk sekolah swasta nggak ada masalah, jalan terus nggak ada masalah. Nah itu sekolah negeri memang karena ada kecenderungan kapitalisasi, komersialisasi, diskriminasi, itu nggak boleh. Kalau di swasta kan nggak ada masalah itu. Mau sekolah yang kelas low ada, yang kelas middle ada, yang kelas advance ada, disiapkan semua ya, jadi nggak ada masalah. Lalu kalau kita sudah mengambil yang dua ini Bapak Ibu, itu kita segera tentukan yang disebut dengan apa? Diferensiasi ya. Jadi keunggulan yang membedakan sekolah kita dengan sekolah lain itu apa? Nah, itu penting. Di Pak Isa ini brandingnya adalah sains SMP, apapun sains. Di Pak Toha itu kita branding sejak awal itu ICT. Di Pak Sudar itu branding sejak awal adalah atlet, di samping musik. Nah kita yang jarang itu punya seni dan budaya Pak Nanang. Karena salah satu kritik orang luar itu pada Muhammadiyah, dalam Muhammadiyah itu dianggap miskin seni dan budaya. Satu-satunya seni yang dimiliki Muhammadiyah itu seni bela diri tapak suci putra Muhammadiyah. Di luar itu enggak punya. Tapi saya bangga kemarin itu SMA Muhammadiyah 2 Surabaya itu bisa menghegemoni perlombaan qasidah modern. Kan jarang ada sekolah Muhammadiyah yang menang qasidah. Rata-rata kan sekolah NU, iya kan? Tapi SMA-nya Bu Mas'ad luar biasa. Jadi event yang dilaksanakan oleh Depak itu menang, juara 2 ya. Nah saya kira menjadi penting, mungkin pada saatnya mungkin adalah sekolah kita yang di Gresik ini yang bisa menghadirkan keunggulan ini ya, diferensiasi ini di bidang seni dan budaya. Karena seni dan budaya itu sebagai media dakwah sangat dibutuhkan. Nah pertanyaan besarnya ini lagi-lagi bagaimana kurikulumnya harus didesain. Nah ini pertanyaan yang saya kira perlu kita cermati bersama ya. Sekolah model apa sih yang dimau oleh Muhammadiyah itu, yang kemudian labelnya bisa dikatakan sebagai sekolah Muhammadiyah? Oke terus Pak Isa. Visi, saya ingin tanya Bu Ida, visi sekolah jenengan apa Bu Ida? Ini penting karena menjadikan visi menjadi habit yang selalu dihafal oleh komunitas sekolah. Itu penting karena kalau komunitas sekolah itu lupa dengan mimpi yang mau dibangun, lah terus gimana? Iya kan? Sama mimpi aja lupa. Sama mimpi enggak tahu, iya kan? Iya, atau jangan-jangan enggak pernah mimpi. Nah, itu bahaya itu ya. Enggak pernah mimpi. Nah, visi ini harus menjadi budaya bukan hanya kepala sekolah, ya. Karyawan, guru. Saya kira stakeholder kita, orang tua juga harus tahu visi sekolah kita itu apa. Dan pesan saya kalau nyusun visi harus mengacu pada
institusi di atasnya, harus punya cantolan di cabang, harus punya cantolan di daerah, harus punya cantolan di wilayah. Kalau kami itu kata kuncinya 3, jadi akhlak, lalu unggul, lalu kemudian competitiveness, ya, berdaya saing. Meskipun yang ketiga ini selalu dikritik oleh Pak Zainuddin Maliki, karena era sekarang ini menurut Profesor Zainuddin Maliki itu bukan era kompetisi tapi sinergi, ya, sinergi. Oke, karena itu sudah diputuskan dan jadi dokumen kami di majelis, kita tidak ubah untuk sementara. Meskipun dalam beberapa kegiatan kita geser ke arah sana. Nah, dirumuskan mengacu pada ini, nanti ada konsepnya, saya kira di slide itu ada. Oke, terus Pak Isa. Ini saya kutipkan, saya kira Bapak Ibu sangat paham ya dengan ini ya. SNP ini, kalau bisa ditambah ini, bukan kalau bisa, harus ditambah dengan standar Muhammadiyah. Kalau bisa baca yang instrumen sekolah unggul Muhammadiyah itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada standar 9 bagaimana nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyaan itu dipraktekkan di sekolah Muhammadiyah. Misalnya sholat berjamaah, lalu ngaji bersama, pengajian kepemimpinan, lalu kemudian makan bersama. Nah, itu bagaimana itu dipraktekkan. Oke, terus Pak Isa. Ini nilai-nilai Bapak Ibu. Di Muhammadiyah itu nilai-nilai yang harus dikembangkan, transparansi, ya. Lalu sifatnya bottom up ya. Jadi partisipasi, ada keterlanjutan, keberlanjutan program terutama ya. Jangan ganti kepala sekolah lalu mengganti semua program, jangan. Itu namanya nanti tidak ada keseimbangan sejarah dan itu pasti akan bermasalah ya. Lalu accountable itu maksudnya bisa dipertanggungjawabkan. Kami kalau dalam tradisi nilai-nilai ini itu ada, kami kembangkan sekarang itu ada budaya audit keuangan. Terutama sekolah-sekolah yang pengelolaan keuangannya itu berbasis di sekolah. Itu ada kewajiban kepala sekolah H-3 bulan sebelum habis masa jabatan itu harus diaudit oleh audit eksternal. Nah, itu sekolah-sekolah besar sudah kita lakukan. SD Muhammadiyah 4, SMP Muhammadiyah 5, lalu SMA Muhammadiyah 2, SD Muhammadiyah 16, SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo sudah kita audit untuk audit eksternal keuangannya. Jadi kita ingin melihat apakah SOP keuangan yang dibuat oleh kepala sekolah beserta bagian keuangan itu sudah on the track atau belum ya. Nah, itu untuk sekolah-sekolah yang keuangannya berbasis di sekolah. Oke, terus Pak. Ini kepala sekolah Bapak Ibu. Ini ketaatan yang harus dimiliki. Ini salah satunya, ini penting loh Bapak Ibu ya, kepala sekolah. Kalau di kami itu ada mata uji membaca Al-Quran ya. Ya, itu penting karena harapan kita kepala sekolah itu bukan hanya menjadi leader dan manajer di kegiatan rutin, tapi juga ada saat-saat tertentu dia bisa menjadi imam di sholat-sholat jamaah yang dilaksanakan di sekolah ya. Nah, itu menjadi penting. Dan yang kita tes itu tes sekedar baca. Tidak ditanya ainal mubtada, ainal khobar, mahual mubtada, mahual, enggak ditanya itu. Sekedar bisa baca saja. Lalu, nah ini aktif ya, aktif di persyarikatan. Kalau di sini kan kontrol majelis persyarikatan di cabang luar biasa. Jadi saya kira bisa dipastikan aktif ini terpenuhi ya di sini ya. Lalu kemudian ini yang mungkin menurut saya juga perlu menjadi renungan, menjadikan sekolah sebagai media dakwah. Saya selalu menanyakan kepada kawan-kawan di sekolah, coba mari direnungkan bersama, adakah kaitan antara jumlah amal usaha kita yang banyak itu dengan penambahan jumlah keluarga besar Muhammadiyah. Ekstrim itu saya pernah contohkan Bangkalan. Bangkalan itu ada 5 amal usaha, ada 3 sekolah, lalu ada klinik kecil-kecil 2 ingat saya. Tapi jumlah keluarga besar Muhammadiyah di Bangkalan itu tidak pernah bertambah. Dari tahun 90 sampai 2000 berapa ini?
13 itu jumlah kisarannya nggak sampai 100. Nah itu kan menyedihkan ya, amal usahanya lumayan, tetapi jumlah keluarga besar Muhammadiyah tidak bertambah. Lalu pertanyaannya adalah, apa fungsi amal-amal usaha kita itu bagi kepentingan dakwah persyarikatan tadi? Oke, kemudian kinerja guru. Guru itu harus cinta sama profesi. Saya kira kita setuju ya. Karena siklus hidup kita ini kan dari rumah ke tempat kerja, dari rumah ke tempat kerja, dari tempat kerja ke rumah. Karena itu jangan meremehkan profesi sebagai guru. Ini profesi yang menurut saya sangat terhormat ya. Sangat terhormat. Jadi harus dihindari. Nah, kompetensi kita ini saya kira kalau di sini tradisi ini menjadi mungkin terpenuhi ya, sudah terpenuhi ya kompetensi ini. Ada semangat untuk mengkuliahkan tadi itu S2, S3 itu kan luar biasa. Oke, sama ini aktif di persyarikatan sama. Ini performansi siswa, Bapak Ibu kalau mau sekolah kita dipandang orang, saya kira ini penting ya. Akademiknya penting, non akademik penting. Meskipun di sini kadang-kadang kita berpikir oh inputnya kalah sama negeri. Enggak, menurut saya kalau kita pakai pendekatan best input yang pernah saya tulis di Jawa Pos itu kan pertentangan antara best input sama best proses itu kan luar biasa. Dan kalau kita bisa menekankan proses pembelajaran dengan cara yang lebih baik, itu untuk semua ini saya kira kita bisa raih itu ya. Jadi kalau ada outcome kita enggak bagus, jangan salahkan raw inputnya, tapi bagaimana proses di dalam proses pembelajarannya. Jadi best proses ya, arahnya ke best proses. Nah celakanya adalah mayoritas sekolah Muhammadiyah, sekolah unggul, bukan sekolah Muhammadiyah ya, mayoritas sekolah unggul di Indonesia itu dibangun dengan pendekatan best input, tidak best proses. Best input itu biasanya sekolahnya seleksinya luar biasa ketat, lalu kemudian fisiknya harus wah, bayarnya juga kira-kira mahal ya, kira-kira mahal. Nah kalau bisa sekolah kita bisa gabungkan tadi itu, kalau sudah kadung best input, best prosesnya jangan lupa ya. Ini ada HW, saya kemarin terus terang HW ini kita undang khusus ke wilayah karena saya pengen pakaian HW itu diganti, saya bilang gitu. Karena kalau nggak diganti ini sekolah-sekolah lalu kemudian wali murid itu banyak kirim surat kepada kami karena pakaian HW kok tidak matching ya antara atas sama bawah. Iya. Dan Bapak Ibu kalau membaca matan edisi ini itu kan ada surat pembaca ya. Iya, yang mempertanyakan seragam HW itu, dan kesepakatan kita di kantor PWM kemarin itu pakaian HW itu akan ada dua. Pertama pakaian belajar untuk belajar setiap hari itu 2 hari ya, kalau 1 hari. Nah ada pakaian resmi HW, jadi kalau di kelas itu pakai pakaian yang lebih fashionable ya, lebih eye-catching gitu ya, lebih enak dilihat. Nah kalau mau ke hutan itu pakai pakaian resmi yang HW tadi itu, mau kemah, mau apa begitu. Iya kita kemah ya, istilahnya kemah ya, kemah outbound atau apa itu pakai yang seragam resmi HW itu, yang pakai macam-macam itu ya. Tapi kalau untuk belajar itu pakai yang lebih fashionable. Kita udah sepakat itu, lalu kemudian kemarin saya juga ngundang PT DMU untuk mencarikan seragam yang nanti kita bisa lihat bersama. Ini cocok, ini enggak, ini cocok, ini enggak gitu ya. Jadi itu yang kita lakukan. Oke terus Pak. Ini mohon nanti dicermati Bapak Ibu ya, kepercayaan masyarakat ini. Coba dilihat yang pertama ini ya. Apakah kecenderungan sekolah kita itu semakin meningkat siswanya? Saya dapat kabar alhamdulillah dari sini sudah tutup semua ya. Mungkin juga sudah ada yang antri tahun ajarannya akan datang. Itu kan spirit yang luar biasa. Lingkungan ini penting, bersih, sehat, aman, dan hijau. Ini kita dulu pernah ada kurikulum yang kita buat sama Bu Jamila ya, Bu Jem kalau kita manggil ya. Tidak ada kurikulum kita di
PWM itu CGH namanya, Clean, Green and Hygiene. Itu dokumennya di PWM ada, dan karena itu dulu dibiayai oleh partnership, kita tidak boleh jual. Jadi Bapak Ibu kalau mau ambil silakan, tidak apa-apa. Ya, itu free. Lalu ada pendidikan life skill untuk pencegahan HIV/AIDS, itu juga kita punya produk itu. Oke, terus, nah ini hati-hati Bapak Ibu dengan model pembelajaran yang ramah anak, karena kita punya masalah di sini ya. Guru kita itu kadang-kadang sebagian itu tidak ramah anak kalau ngajar, malah sebagian itu suka pakai jurus mabuk kalau ngajar ya. Iya. Sehingga tiba-tiba muncul di koran ada guru kita yang apa? Nempeleng anak, yang nendang, yang apa begitu. Itu kan menyedihkan ya. Menyedihkan itu. Oke, terus nah ini tata kelola keuangan, karena di sini modelnya berpusat di perserikatan, saya tidak bisa cerita banyak. Tapi prinsipnya kita pengen supaya pengelolaan keuangan, terutama sekolah-sekolah yang berbasis di keuangannya yang berbasis sekolah itu bisa berprinsip pada ini ya, good governance berdasarkan pedoman yang kita sudah buat. Oke, terus ini silakan dibaca nanti Bapak Ibu, ini kutipan dari Google sesungguhnya, dan saya juga sempat kutipkan beberapa tulisan di Matan kalau nggak salah, ada 8 prinsip pendidikan holistik itu ya. Tapi mungkin yang bisa kita ambil, ini bisa kita ambil ya, spiritualitas itu menjadi core ya. Karena itu pendidikan akhlak itu core-nya Muhammadiyah, tidak boleh lepas ya. Kalau itu lepas sudah kita habis itu ya. Lalu pendidikan itu harus mencerahkan ya, harus literasi, harus mencerahkan ya orang-orang di sekitar. Tadi saya cerita tentang pentingnya kita menciptakan literate society tadi itu ya. Lalu kemudian pendidikan itu harus interconnectedness. Sekarang itu dipraktekkan melalui kurikulum 2013 kan, metode tematik itu ya. Harus juga memberikan freedom of choice ini. Lalu, nah ini partisipasi, ini penting. Bottom up itu menjadi penting. Oke, pengembangan diri. Ini kepeloporan Bapak Ibu, kalau bisa pendidikan kita ini dirancang betul untuk tadi itu kepeloporan, kader ya, kader. Meskipun tadi saya sampaikan bahwa 85% raw input kita itu bukan warga Muhammadiyah. Oke, terus keseriusan untuk Ismuba, ini muatan lokal yang kita bisa banggakan, meskipun hanya 6 SKS itu ya. 6 jam. Iya. Oke, nah ini pengembangan ICT, saya kira kalau mau belajar banyak ada Pak Toha di sini. Oke, terus Pak, ketaatan pada aturan Bapak Ibu, terutama yang dipercaya untuk memimpin amal usaha kita, mohon baca dokumen-dokumen yang kita miliki, juga baca dokumen yang dimiliki oleh cabang, daerah dan lain-lain. Oke, terus ini budaya. Saya selalu mengatakan begini, untuk menjadikan sesuatu yang baik sebagai budaya di sekolah kita, itu harus ada gerakan ya, harus ada gerakan. Tidak bisa kepala sekolahnya saja, tidak bisa. Kepala sama wakanya saja tidak bisa. Tapi harus menjadi gerakan. Kepala sekolah, waka, guru, karyawan, siswa, bahkan orang tua, itu harus menjadi gerakan untuk membangun mutu, budaya yang baik. Kalau kita ingin mengembangkan budaya membaca misalnya di sekolah, maka membaca itu harus menjadi habit semua orang. Mulai dari kepala sekolah, guru, karyawan, anak-anak. Nah, itu bagus. Kemarin saya baca di Kompas yang gerakan menulis yang diliput di SMA Muhammadiyah 1 tempat Pak Toha, itu bagus. Ada Kompas, Jawa Pos, Surya meliput semua. Dan itu menjadi penting. Karena peradaban Islam itu dimulai dari gerakan menulis ya, gerakan menerjemah dulu kalau dalam sejarah Islam. Dari situlah kemudian peradaban Islam itu menjadi bisa menaklukkan peradaban Barat. Oke, terus 17
ini ya ini selalu saya kutip dari pernyataan Pak Syafiq ini ya. Jadi mari kita bangun komitmen, karena itu Bu Nyai Dahlan dulu pernah mengatakan jangan duakan Muhammadiyah, ya kan? Jadi guru itu jangan hanya tersenyum di awal bulan, ya kan? Kalau ngajar itu tersenyum sepanjang bulan, sepanjang hari di bulan itu tersenyum mengajarnya. Nah, jadi jangan hanya di awal bulan saja tersenyum, lalu tengah bulan mulai cemberut, jangan. Lalu tingkatkan wawasan, ini penting Bapak Ibu. Membaca itu penting, selalu observasi itu penting, ya, penelitian itu penting. Bulan Mei nanti itu ada siswa kita di Mbabat itu menang mewakili Indonesia untuk lomba karya ilmiah siswa. Itu menarik, jadi mengubah kotoran sapi menjadi parfum. Iya, menjadi parfum. Itu akan berangkat mewakili Indonesia ke Istanbul, Pak Nanang, ke Turki. Kemarin mengajukan anggaran ke PWM, saya baca anggarannya 100 juta untuk 4 orang, lalu kita mintakan sebagian ke Direktorat Sekolah Menengah karena SMA, kebetulan ada Pak Hamid Muhammad di sana. Belum ada jawaban, PWM hanya bisa nyumbang 5 juta. Saya nggak tahu itu gimana cari yang 95 itu ya. Ya, karena di PWM itu ya keuangan itu kan sebenarnya di amal usaha Pak Nanang ya. Kalau di persyaratan kan tidak ada keuangan yang benar-benar mapan begitu. Tapi paling tidak dengan itu PWM ingin menunjukkan kita juga punya perhatian yang luar biasa untuk itu, meskipun jumlah belum bisa banyak. Nah, terus terang kita menunggu nanti dari GKB ini kapan bisa muncul prestasi-prestasi hebat itu. Manyar saya dengar juga mau ke Amerika ya, Manyar, SD Muhammadiyah Manyar. Nah, saya kira GKB kapan nanti kalau mengajukan ke PWM, mudah-mudahan nggak mengajukan ya, karena di sini sudah cukup sehingga bisa kita selesaikan. Lalu, nah, soliditas internal Bapak Ibu mohon dijaga ya. Friksi-friksi internal dikurangi, jangan sampai kita menjadi problem maker ya. Maka masing-masing harus berupaya untuk menjadi problem solver. Jadilah bagian dari orang-orang yang selalu ingin memberikan kontribusi bagi penyelesaian masalah di Muhammadiyah ya. Oke, nah ini selalu saya ulang karena menarik menurut saya ya. Ada pernyataan Fulbright ini. Fulbright itu penggagas yayasan beasiswa Fulbright itu ya. Jadi ada kesadaran dari orang Amerika yang diwakili oleh William Fulbright ini dengan mengatakan kini saatnya Amerika harus berzakat kepada negara-negara miskin dan negara-negara sedang berkembang. Nah, zakat itu diwujudkan dalam bentuk pemberian beasiswa. Karena negara maju itu kalau negara-negara miskin, negara-negara yang developing country itu tidak dikasih fasilitas, itu bisa mengancam eksistensi negara maju kan? Iya, karena itu harus dicerahkan mereka dengan cara memberikan pendidikan. The education is slow movement but powerful force. Jadi pendidikan itu pergerakannya lambat, tapi daya dobraknya itu luar biasa. Kalau kita serius nangani pendidikan kita hari ini, maka 10, 20, 30 tahun yang akan datang kita akan melihat hasilnya anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang luar biasa. Subhanul yaum rijalul ghad ya. Jadi generasi sekarang, pemuda sekarang adalah pemimpin yang akan datang. Saya kira itu Pak Isa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.